Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renan Rianto dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Saya dari kelas TIA angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 025. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang proyek mandiri pemrograman berbasis platform. Program yang saya buat sendiri ini tentang toko sepatu ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, saya kasih nama Airsus. Jadi di toko saya ini berisikan tentang penjualan sepatu. Ada juga sandal sih, beberapa, satu saya masukkan sandal satu. Nah, kita lihat dulu untuk tampilan home-nya teman-teman. Di home ini warna dasarnya sendiri saya menggunakan abu-abu muda, dan untuk fontnya saya kasih warna abu-abu gelap. Dan bisa kita lihat sendiri untuk di navigasinya saya menggunakan vertex dengan warna kuning. Jadi ketika kursor saya mengarah ke bagian yang saya kasih hover, itu nanti akan berubah nih. Nah, seperti di home, produk, kontak. Nah, untuk navigasi sendiri ini berisikan tentang home, produk, kontak, dan halaman login. Kita lihat sendiri di home itu ada tampilan untuk promosi dan pengenalan dari produk kami. Ada juga slogan agar orang mudah mengingat tentang toko kami. Temukan sepatu idamanmu di Airsus, ingat kaki, ingat Airsus. Asik. Lalu ada produk terbaru dan ada lagi sedikit iklan tentang kenapa harus di Airsus gitu. Lalu kita kasih lagi produk terlaris. Jadi biar orang-orang itu tahu mana sih produk terbaru dan produk terlaris. Dan di sini saya menggunakan warna biru, kuning, putih, dan hitam. Ada 4 perpaduan warna, teman-teman. Jadi saya di sini tidak main untuk di dark mode apa warna terang apa warna gelap gitu, enggak. Jadi saya ambil keduanya biar apa? Biar enak kalau dilihat, kan namanya juga toko sepatu gitu. Jadi orang-orang biar tertarik lah untuk melihat di toko sepatu saya ini. Untuk di tampilan produk itu sama, juga ada seperti ini. Nah, untuk footernya seperti ini teman-teman, ada tentang kami, ada navigasi, dan ada pengenalan lah tentang toko kami. Jadi ketika ada konsumen mau menghubungi kami, mau ke offline store-nya juga ada, mau menghubungi via telepon untuk bertanya juga bisa, via email juga bisa. Lalu untuk di kontak, sebenarnya fungsi dari ini tuh untuk memberi halaman rating lah buat konsumen yang telah berbelanja di toko kami. Bagaimana tentang pelayanan kami, bagaimana tentang kondisi toko kami, itu nanti akan ada masuk ke sini. Dan juga bisa untuk konsumen bertanya gitu tentang mau cari sepatu yang di harga berapa, warna apa, ukurannya segini ada apa enggak. Ini gunanya ada di sini. Untuk informasi sendiri ini kita gunakan buat lebih pentingnya ke sini, ke jam bukanya. Jadi biar orang-orang itu tahu gitu, biar nanti ke sana ini buka apa enggak ya, biar tahu kan, soalnya udah ada jadwal di sini. Untuk membuat dari program ini saya menggunakan beberapa bantuan dari Mock API. Ini untuk penyimpanan data saya, data sepatu saya yang saya masukkan tadi. Lalu ada hero icons buat saya mengambil kecilan lah, buat saya mengambil icon kecil-kecilan biar lebih menarik gitu. Lalu dari program yang saya buat sendiri ini saya gunakan HTML sebagai bahasa utamanya, dan saya gunakan juga Tailwind CSS. Di sini saya gunakan Tailwind CSS juga.
Kita bisa buka di sini lah. Kita juga menggunakan Tailwind CSS, dan saya juga menggunakan script dari Java untuk memanggil produk yang ada di API. Itu fungsinya sih teman-teman. Jadi biar enak juga gitu. Jadi saya juga memisahkan antar kontak, indeks ini sebagai home ya teman-teman, dan tampilan login, produk, biar saya mudah dalam mengontrolnya itu. Lalu kita masuk dulu untuk tampilan halaman utama indeks. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya menggunakan warna dasar di abu-abu muda di ukuran BG Gray 100. Terus di teks saya juga pakai gray ukuran 900, yaitu di gelap. Untuk font saya pakai sans. Kenapa sih pertanyaannya, ngapain sih kok pakai gray? Kenapa nggak pakai white? Kalau pakai white itu terlalu putih gitu, jadi terlalu terang buat dipandang itu, jadi bikin sakit mata. Dan kalau pakai gelap itu kasihan juga buat orang yang udah tua mungkin, itu jadi nggak akan kelihatan jadinya. Coba kita kasih black ya teman-teman. Save, kita coba buka di sini. Nah, seperti tulisan produk terbaru ini kan juga nanti nggak terlihat, kasihan gitu. Jadi tujuan saya memberi warna itu biar semua kalangan bisa masuk dan melihat di online store saya. Lalu untuk di navigasi saya menggunakan background blue 900. Ini warna biru-biru gelap, dan menggunakan warna untuk teks itu putih. Lalu saya pakai justify between untuk membagi menjadi dua ini, di logo dari produk saya dan login. Dan saya menggunakan item center ini untuk, nah, tiga tombol ini saya gunakan item center. Lalu untuk, nah ini nih ada sticky. Kita coba hilangkan di sticky-nya. Kita coba buka di sini. Ketika konsumen melakukan scrolling ke bawah, tombol navigasi hilang ketika tidak ada sticky. Tapi ketika ada sticky, coba kembalikan sticky-nya. Nah, navigasi yang kita buat itu tetap ada meskipun kita melakukan scroll sejauh manapun, tetap ada. Kita buka lagi di programnya. Untuk bagian ini itu ya mengatur yang ada di tengah. Jadi kita gunakan ahref. Buat apa? Jadi ketika orang masuk di home, itu pasti akan muncul ke tampilan indeks HTML ini yang ada di program saya. Jika orang melakukan klik di produk, maka akan mengarah ke sini, produk.html. Dan ketika orang melakukan klik di bagian kontak, akan muncul di program kontak HTML-nya. Begitupun juga di login. Langsung saja kita scroll di bawah. Ini untuk bagian yang saya bilang sebagai promosi. Ini ada section. Kita juga memakai warna gradient di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, nah ini kita gunakan R. Jadi kalau nggak salah itu dari kiri ke kanan. Nah, BG gradient to R. Ini dari kiri ke kanan. Dari biru muda ke biru yang lebih gelap. Dari warna yang lebih terang ke warna yang lebih gelap. Dan kita juga menggunakan rounded. Ada juga shadow tapi kurang terlihat di sini shadownya. Nah, ini rounded. Kalau kita zoom juga bisa kelihatan. Nih, ada rounded, ada lengkungan, ada di sini lengkungan. Lalu untuk di belanja sekarang itu juga ada hover. Di belanja sekarang dengan background yellow, text black, dan juga rounded, saya juga memberi hover di sini. Nah, hover yellow 500. Jadi tetap seperti yang di atas, dari warna
yang lebih terang ke warna yang lebih gelap. Dan di belanja sekarang ini juga kita kasih href buat mengarah ke tampilan produk.html teman-teman. Lalu kita lihat lagi di bagian bawah-bawahnya itu ada produk terbaru. Nah, di sini ada juga bagian penting teman-teman. Di bagian ID. Bagian ID ini harus sama seperti yang ada di Java. Tadi kita lihat di produk terbaru. Kita coba lihat di script Java-nya. Produk terbaru. Bisa kita lihat sama ya teman-teman. Di sini saya mengambil data dari mock API, tapi saya memberi batasan, yaitu mulai dari produk ke-1 sampai produk ke-3. Beda dengan di tampilan produk, saya tidak memberi batasan. Dia saya kasih slice di sini, slice ini, misalnya SLICE. Dan saya juga menggunakan MX Auto. Bentar, saya cari MX Auto. Bentar, di mana ya teman-teman? Itu saya gunakan biar tulisannya biar gambar yang tampil itu tetap di tengah-tengah. Bentar. Bentar, itu berarti ada di indeks ini. Ada. Kita juga gunakan MX Auto biar ada di tengah-tengah terus gitu tampilan gambarnya itu. Saya juga menggunakan hover, scale, di situ ada juga shadow, jadi ada bayangan di belakangnya itu, dan setiap kursor saya mengarah ke situ nanti akan ada pop up. Lalu apa sih tujuan saya memberi mock API di sini? Apa sih gunanya API di sini? Jadi biar lebih mudah teman-teman, ketika kita menambahkan produk baru, kita tidak perlu menambahkan manual ke tampilan program HTML-nya. Tinggal kita masuk ke mock API, kita masuk ke data, lalu kita copy saja datanya di atas, kita kasih koma, kita paste di sini, tinggal kita ambil, misalnya foto ini yang mau kita ambil. Bentar. Ini yang mau kita ambil. Kita tambahkan lah di sini. Lalu kita ganti juga untuk nama produknya. Kita juga ambil harganya. Ya teman-teman, jadi saya di sini mengambil gambarnya itu dari website Adidas Indonesia. Masukkan juga di sini. Kita ambil juga deskripsinya, deskripsi singkatnya saja. Kita masukkan. Dan jangan lupa ubah di ID-nya biar ID tetap menjadi unik ya teman-teman. Langsung kita update. Nah, ini kenapa tidak mau? Kita kan di sini memakai JSON ya teman-teman. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Pasti kalau tidak sesuai sama peraturan yang ada di JSON, pasti ada muncul invalid JSON. Jadi kita cukup menghapus bagian rupiah ketika memasukkan, tidak perlu memakai rupiah, tidak perlu memakai titik. Teman-teman juga nggak usah khawatir. Nanti setelah kita melakukan update, nanti otomatis di tampilannya itu langsung ada rupiah dan titiknya itu. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir nanti bakal jelek apa gimana, enggak, tetap ada kok teman-teman. Lalu pasti teman-teman juga bertanya, gimana sih cara ngambil dari mock API buat masukin ke sini? Kita buka lagi ke script Java-nya. Itu ada di sini teman-teman. Kita ambil link dari mock API-nya. Dari mana sih ambil itunya dari mock API? Kita cuman itu masuk ke bagian produk ini.
kita klik di sini. Ini data kita tadi teman-teman. Tinggal kita salin yang ada di sini. Udah, kita tempel aja ke sini. Sini sama. Lalu untuk membuktikan bahwa ini dari data ke-4 sampai ke-6, kita bisa lihat misalnya di produk terbaru dari data ke-1 sampai ke-3. Kita coba lihat di produk. Kita balik ke websitenya. Dari data ke-1 sampai ke-3 itu ada di sepatu Superstar sampai ke handball. Kita coba lihat di tampilan home. Apakah sama? Nah, Superstar ke handball. Dan untuk tampilan terlaris tadi kan dari ke-4 sampai ke-6. Kita coba lihat juga di tampilan produknya. Dari 4 ke 6. Oke, untuk tampilan home dan produk udah selesai. Oh, masih belum teman-teman. Pasti teman-teman juga bertanya, bagaimana sih cara manggil dari script Java-nya itu biar masuk ke bagian HTML-nya? Kita cukup tambahkan ini, script spasi src sama dengan petik script.js, tutup lagi sama petik, kita tutup lagi sama script. Sama juga di produk juga ada seperti itu teman-teman. Untuk program dari footer seperti ini teman-teman. Sorry, maaf, bentar. Tampilan dari footer seperti ini. Ini tampilan footernya, program dari tampilan footernya seperti ini. Lalu kita masuk ke kontak. Di kontak tadi saya masih belum bisa masuk kemana-mana teman-teman. Masih cuma tampilan doang, masih belum bisa masuk ke email dari pemilik toko gitu, masih belum bisa. Ataupun ke WhatsApp gitu juga belum bisa teman-teman. Di tampilan saya juga masih belum bisa ketika orang melakukan rating, komen tentang toko saya, itu masih belum bisa. Begitu pula juga di login. Itu cuma tampilan doang, masih belum bisa buat login yang beneran gitu, masih belum bisa. Nah, itu tadi kan tampilan desktop. Sekarang kita coba ya teman-teman. Saya masih belum menambahkan sih untuk tampilan mobile, tapi kita coba aja buat tampilan mobilenya bagaimana. Masih enak dipandang, cuman untuk navbarnya ini masih berantakan ya sebenarnya. Kita kasih titik 3 aja sebenarnya di sebelah kanan sini, biar ketika orang melakukan klik kita memilih seperti kategori gitu teman-teman. Di produk juga saya belum menambahkan kategori. Kita coba lihat di produk, masih enak dipandang, cuman terlalu padat jadinya kalau gini. Lalu kita lihat lagi di bagian apa ya. Udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin tahu lebih lengkap tentang program saya, bisa langsung komen saja di kolom komentar. Mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.